Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Gaddafi dari Universitas Trunojoyo Madura, tepatnya di Fakultas Hukum. Di sini video kali ini saya akan menjelaskan proses perumusan perjanjian internasional. Nah, dalam proses ini ada dua proses, yang dimana di proses pertama ini memiliki dua tahapan, di proses kedua memiliki tiga tahapan. Tahapannya apa saja? Yakni tahapannya ada tahap perundingan, tahap penandatanganan, dan tahap pengesahan. Dimulai daripada tahap perundingan. Tahap perundingan ini yang pertama melakukan pendekatan informal dan formal. Maksudnya dalam pendekatan informal maupun formal, yakni kita melakukan, para negara yang ingin melakukan perjanjian internasional tentunya kita melakukan pendekatan informal terlebih dahulu, baik itu dari pihak pejabat maupun pihak diplomat, berbicara secara basa-basi saja untuk mendapatkan pendekatan terhadap negara-negara yang ingin disepakati. Yang setelah melalui proses itu dilanjutkanlah kepada proses formal, di mana di proses formal ini dari pihak negara menunjukkan wakil dari negaranya tersebut untuk melakukan penindaklanjutan. Nah, untuk setelah melakukan penunjukan wakil dari para pihak, lanjutlah ke proses yang kedua, yakni penunjukan wakil-wakil yang akan mengadakan perundingan. Di dalam penunjukan, setelah melakukan penunjukan wakil-wakil dalam perundingan, itu membuat susunan delegasi tergantung kebutuhan. Setelah membuat susunan delegasi, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya ini penunjukan wakil-wakil ini sepenuhnya masalah dalam negeri, sepenuhnya terletak pada pemerintahan negara masing-masing. Nah, setelah melakukan proses semuanya, ini dilanjutkan kepada penyerahan surat kuasa atau pertukaran surat kuasa penuh atau full power. Nah, kuasa penuh ini berarti sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang berisi penunjukan terhadap seseorang, maupun itu diploma maupun yang lainnya, untuk mewakili negara dalam melakukan proses perjanjian internasional tersebut. Langkah selanjutnya yakni tindakan penerimaan naskah perjanjian. Tindakan penerimaan naskah perjanjian atau adoption of the text menunjukkan bahwa para pihak telah berhasil melakukan kesepakatan atau mencapai kesepakatan. Nah, di situ akan menimbulkan kewajiban moral dari pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian internasional, baik itu yang bertentangan ataupun yang tidak bertentangan. Setelah proses ini selesai, proses ini sudah menyelesaikan tahap pertama, yakni tahap perundingan, maka dilanjutkanlah dalam tahap penandatanganan. Nah, dalam tahap penandatanganan sendiri itu lihat dari isi perjanjiannya, karena apabila tercantum pada isi perjanjian itu tanda tangan hanya sebagai tindakan penerimaan, atau justru menetapkan penandatangan sebagai tahap akhir dalam perjanjian. Nah, jadi tahap penandatanganan ini bisa diartikan bahwasanya para pihak tentunya tidak asal menandatangani, maupun negara A maupun negara B ataupun negara lainnya yang melakukan perjanjian internasional. Dalam artian penandatanganan ini sangat penting bagi negara, harus teliti, harus jeli dalam penandatanganan. Apakah penandatanganan ini sifatnya sebagai tindakan penerimaan atau malah sebagai tahap akhir pembuatan perjanjian? Nah, apabila ini merupakan tahap akhir perjanjian, selesai sudah tahapannya. Namun apabila ini sebagai tindakan penerimaan, maka dilanjutkan tahap terakhir atau tahap pengesahan dalam perjanjian internasional.
dalam tahap pengesahan sendiri, para peserta ini konferensi terikat pada perjanjian internasional, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengesahan atau ratifikasi. Nah, ratifikasi merupakan salah satu cara mengikat diri pada perjanjian tersebut. Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional di mana suatu negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Nah, maksud daripada itu yakni tahap terakhir atau tahap ratifikasi merupakan tahap terakhir yang dimana ini merupakan proses akhir dalam perjanjian internasional, baik dari negara A maupun dari negara B ataupun negara lain yang melakukan perjanjian internasional itu sendiri. Selanjutnya yakni penyimpanan naskah perjanjian internasional. Dalam penyimpanan naskah perjanjian internasional ditunjuk setiap konferensi menunjuk banyak dokumen kemana yang dilakukan penyimpanan dan siapa yang punya kewajiban menyimpan. Biasanya itu ditunjuk salah satu negara atau pihak untuk menyimpannya, dan itu biasanya ada namanya tahap penandatanganan tadi untuk melakukan penyimpanan dokumen tersebut. Dalam kebiasaannya negara penyimpan ini atau negara tempat yang melakukan konferensi dan perjanjian internasional yang menjadi pemakarsa. Tahapan terakhir yakni bukan tahapan terakhir, maksudnya proses yang akan saya jelaskan yakni proses pendaftaran dan pengumuman atau registration and publication. Dalam suatu perjanjian internasional, apapun bentuk dan isi itu harus didaftarkan pada sekretaris PBB dan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya itu harus disertai dengan publikasi secara luas dan terbuka dalam The United Nations Treaty Series atau UNTS untuk menjamin keterbukaan perjanjian internasional tersebut. Apabila ini dirahasiakan, memang tidak ada sanksi apa-apa. Maksudnya misalnya sifat perjanjian ini dirahasiakan, apakah ada sanksi terhadap negara masing-masing? Tentunya itu tidak akan diberikan sanksi terhadap negara masing-masing. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan terhadap presentasi saya mengenai tentang proses perumusan perjanjian internasional. Apabila ada kekurangan atau kesalahpahaman kata, mohon maaf. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih terhadap dosen pengampu saya, Bu Ida Wahyuliana SMH, telah memberikan ilmu dan paparan yang sangat luar biasa dalam perjanjian internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.